masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Untuk mendukung channel ini, silakan like, subscribe, komen, dan share. Baik, apa kabar para pejuang UT dimanapun teman-teman berada? Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit ke materi akuntansi ya, berbagi mengenai persamaan dasar akuntansi bagi mahasiswa awal di akuntansi ataupun buat teman-teman secara umum juga bisa, semoga bermanfaat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam menyusun laporan keuangan itu kita ada beberapa komponen laporan keuangan, yaitu neraca atau laporan posisi keuangan, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan arus kas atau perubahan modal, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi, di mana laporan keuangan itu disusun berdasarkan atas perkiraan atau akun yang melekat pada persamaan dasar akuntansi ini. Oke, kita langsung saja ke persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan kewajiban plus modal, atau bisa juga dibilang aset sama dengan hutang plus modal. Nah, di sini ada aset. Aset ini adalah, kalau kita bicara matematika, adalah ruas kiri, sementara kewajiban plus modal adalah ruas kanan. Atau bahasanya aset ini juga disebut sebagai aktiva atau juga disebut harta, dan ruas kanannya yaitu kewajiban modal ini disebut juga sebagai pasiva. Oke. Nah, ini adalah satu rangkaian ya teman-teman. Jadi ada perubahan aset pasti akan berdampak pada kewajiban ataupun modal salah satunya. Sementara perubahan di salah satu sisi di aktiva, antar akun aktiva itu hanya akan merubah, misalnya antara kas dengan piutang, kas dengan aset, konversi itu hanya merubah di ruas, salah satu ruas itu saja. Jadi mungkin juga kewajiban misalnya hutang terkonversi ke modal, ataupun modal konversi ke hutang atau kewajiban. Nah, ini langsung kita sajikan simulasinya. Jadi misalnya dalam angka aset ini adalah 170, maka kewajibannya bernilai 75 atau 95. Ini bukan harga patokan, contoh aja ya. Jadi kalau misalnya yang diketahui kewajibannya 75, modalnya 95, maka asetnya adalah berjumlah 170. Demikian juga sebaliknya, misalnya total aset adalah 350, kewajibannya modalnya minus 100. Kenapa bisa minus? Tentunya minus ini adalah rugi ya, kerugian tahun berjalan ataupun di retained earning, di laba ditahan. Jadi ini bisa minus. Nah, kalau ini minus, maka kewajibannya adalah dengan nilai yang lebih besar. Nah, jumlahnya 450. Untuk ilustrasi yang ketiga, misalnya aset adalah 500, kewajibannya 150, maka modalnya persamaan ini bernilai 350. Ini hanya matematika sederhana ya. Jadi kalau ingin mengecek jumlahnya balance tidak, maka cek sekarang di sini 1. Teman-teman di sini cek balance 1 adalah 0 untuk yang ilustrasi 1 ini, dan ilustrasi kedua juga 0, ilustrasi ketiga ini ini ada juga 0. Oke. Ini misalnya kita sedikit bermain di sini, ilustrasinya kita rubah. Misalnya kewajibannya kita rubah, bukan 150, kita ubah, misalnya taruhlah 200.
maka akan berubah menjadi 300 untuk modalnya. Oke, demikian juga dengan yang di sini. Misal 350 kita ubah menjadi 400 misalnya. Nah, maka dengan sendirinya akan berubah kewajibannya menjadi 500. Mungkin juga ilustrasi yang di atas, misalnya ada perubahan di kewajiban misalnya kita bikin 100, maka asetnya menjadi 195, karena pertama 100 plus 95 adalah 195 untuk asetnya, sementara asetnya apabila diketahui asetnya 400, modalnya diketahui minus 100, maka kewajibannya harus bernilai 500. Demikian juga apabila diketahui asetnya 500, kewajibannya 200, maka modalnya otomatis adalah 300. Jadi ini hitungan matematika sederhana, sederhana saja ya. Jadi kalau misalnya sekarang kita ubah, misalnya ini formulanya dalam mudah dari kelihatan di sini teman-teman, formulanya E13 minusnya, saya pakai spreadsheet dari Google ya, dari Google. Teman-teman bisa pakai juga dari spreadsheet Google dan juga bisa pakai di Excel, karena ini basicnya Excel ya, sama juga. Terus kemudian kalau misalnya ini saya buat di sini 500, tidak pakai formula, misalnya saya ketikkan saja 250. Maka cek balance-nya kelihatan di sini 50, berarti ini enggak balance karena nilainya bukan 0 di sini. Teman-teman bisa lihat yang 50 ini. Ya, di situ. Nah, ini karena asetnya 500, kewajibannya 200 harusnya 300 dong, karena kan aset sama dengan kewajiban plus modal. Ini 250. Jadi kalau teman-teman menyusun laporan keuangan, secara otomatis ini pasti tidak balance ya. Nah, untuk membalancekannya kita masukkan formula dasar tadi. Jadi ini kita pakai formula dasarnya sama dengan maaf, ini kita pakai semula yang kita masukkan formula di sini. Jadi ini sama dengan E13 dikurangi dengan G13 ya, hasilnya ada 300. Nah, di sini cek balance-nya sudah 0, maka aset sama dengan kewajiban plus modal sama dengan 500, dan cek balance-nya adalah 0. Baik, itu persamaan dasar akuntansi yang bisa saya sampaikan pada corner akuntansi di sini di channel Pejuang UT. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau komen, nanti bisa saya sampaikan linknya untuk sheet ini. Bagi teman-teman yang komentar meminta link sheet dari ini, akan saya share ke teman-teman untuk bisa mencoba belajar perhitungan persamaan dasar akuntansi. Baik, selamat mencoba dan tetap semangat.